Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Bunda Elka. Hai, apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, ini aku mau buat inti dadar gulung ya. Nah, itu aku masak dulu gula merah dan gula putih. Kemudian mau aku campurkan dengan kelapa parut ya teman-teman. Tapi sebelumnya itu gula merah dan gula putihnya itu kita cairkan dulu dengan cara dipanaskan seperti ini, dimasak ya. Jadi dimasak sampai benar-benar mengental, baru nanti kita masukkan kelapa parut yang udah dikasih garam. Nah, ini aku masak dulu ya. Jadi itu aku mau buat inti dadar gulung ya tuh. Jadi dimasak dulu pakai gula merah dan gula putih. Kalau teman-teman nggak mau pakai gula putih juga nggak apa-apa, karena kalau udah pakai gula merah menurut aku juga enak juga. Cuman di sini aku mau tambahin lagi rasa manisnya pakai gula putih tuh ya. Jadi sudah berbuih-buih seperti itu, tandanya udah mulai agak kental ya. Kemudian kita masukkan kelapa parut. Nah, kelapa parutnya ini usahakan kelapanya itu yang tidak terlalu tua, jadi yang agak muda ya kelapa parutnya, bukan yang kelapa muda banget ya teman-teman, maksudnya tuh yang tidak berapa tua lah gitu ya, jadi yang sedang gitu. Jadi itu jadi membuat tekstur intinya ini lebih enak gitu ya tuh ya. Jadi ini kita masak sampai benar-benar kering ya. Jadi masaknya itu sampai benar-benar masak dan sampai benar-benar air gulainya itu kering, meresap ke kelapa parutnya ini. Nah tuh ya tuh. Jadi warnanya tadi yang udah mulai pertama hitam, jadi berubah kayak kuning sedang gitu ya. Itu tandanya semua gula merahnya itu udah meresap ke dalam kelapa parut kita. Nah, nih hasilnya tuh seperti ini. Nah, nih kalau ada durian juga bisa ditambah durian. Nah, itu enak banget. Tapi biasanya kalau pakai durian nenek aku pakai gula putih. Nah, biar cantik. Oke, lanjut nih aku mau buat adonan untuk kulit dadar gulungnya. Itu tadi udah aku blender pandan. Ya, aku pakai pandan biar wanginya itu mantap ya. Nah tuh, jadi aku pakai pandan, aku perasin dulu pandan yang udah aku haluskan, aku blender tadi. Kemudian aku campur dengan tepung tuh ya. Jadi cuman pakai tepung terigu dan minyak ya tuh. Jadi bikin dadar gulung ini mudah ya, cuman kadang malasnya itu pas mengolahnya tuh ya. Nah, itu ditambahin minyak sekitar 3 sendok. Nah, aku juga lupa nakarkan tepungnya berapa, yang jelas sesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah, aku tambahin pasta juga biar warnanya tambah cantik, karena kalau cuman pandan, karena pandannya tidak terlalu banyak, jadi warnanya agak kurang bagus ya, jadi ditambahin pasta. Tapi kalau pandannya teman-teman banyak dan warnanya itu udah pekat, udah tua, jadi kalau nggak perlu ditambah pasta juga nggak apa-apa ya. Nah, tuh hasilnya tuh seperti ini. Kemudian ini mau aku saring dulu ya. Jadi kalau disaring itu semuanya nggak ada yang bergerindil lagi. Itu aku tuh selalunya menyaring belakangan. Nah tuh, jadi dikocok-kocok pakai kocokan telur seperti itu sangat memudahkan ya kalau menurut aku. Tapi kalau teman-teman nggak ada kocokan telur seperti itu, bisa pakai whiskey ya namanya ya tuh ya. Jadi bisa pakai apapun yang menurut teman-teman mudah melarutkan. Nah, ini setelah aku saring tuh hasilnya seperti itu, lumayan banyak ya. Jadi aku tuh nggak terkejut tadi kok banyak banget. Nah, ini aku mau panasin dulu teflonnya dah. Jadi minta maaf banget ya teman-teman, aku tuh barusan
sibuk beberapa hari ini dengan mengerjakan raport, dan juga pas acara ulang tahun anak aku masak sedikit lah ya. Jadi aku tuh nggak sempat beberes banget ya, jadi harap maklum ya teman-teman ya, nggak semuanya keberes tuh ya. Jadi aku tuh lagi sibuk dengan penginputan nilai, jadi makanya aku sempet-sempetin buat vlog karena beberapa hari ini memang aku nggak upload ya. Nah tuh hasilnya tuh ya. Jadi ini harus benar-benar panas ya, teflonnya itu harus benar-benar panas tuh ya. Tuh cantik banget hasilnya. Ini teflonnya besar ya teman-teman, jadi ukurannya itu sekitar 22 cm. Kalau biasanya kalau untuk jual kalau nenek aku biasanya kan jualan kue, nah jadi itu dipakai teflon yang ukuran 20, jadi pas dengan harga 1000. Kalau untuk yang seperti aku pakai ini lumayan besar. Nah ini hasilnya seperti ini. Jadi aku tuh dadar semuanya dulu baru aku isi, karena aku mau sambil duduk aja ya ngerjakannya. Nah tuh jadi isiannya sesuai selera kita aja, nah mau banyak mau sedikit karena untuk makan. Nah tuh ya, terus kita lipat, kita gulung secantik mungkin. Nah tuh aku sering banget lihat nenekku di kampung buat ini, jadi aku tuh sudah biasa membuatnya tuh. Tapi kalau nenek aku tuh nggak mau dibantu karena katanya kalau lipatan aku tuh kayak kurang rapi gitu ya. Tapi memang dia rapi ya. Biasanya nenek aku tuh kalau udah dilipatnya seperti ini, dibungkusnya pakai plastik kaca gitu ya teman-teman. Jadi katanya pas orang ngambil kue itu nggak kepegang-pegang, jadi nggak jorok gitu. Nah jadi tuh dia sangat menjaga kualitas kuehnya. Cuman sekarang udah beberapa tahun ini off jualan ya, karena mau istirahat tuh ya. Jadi kalau lagi rindu masakan nenek aku pulang ke rumah minta masakan atau minta bikinkan dadar gulung. Tapi karena lumayan jauh jarak tempuhnya, jadi ya udah ini aku ada kesempatan bikin dadar gulung karena El juga udah nagih-nagih dadar gulung. Nah tuh hasilnya tuh seperti ini, cantik kan? Nah tuh lumayan lah ya, cantik. Nah hasilnya tuh seperti ini. Itu tadi hasilnya banyak, cuman aku udah kasih mertua aku dan udah dimakan El dan ayahnya juga sebagian, karena memang seenak itu ya. Tuh memang enak ya teman-teman. Jadi asli biasanya kalau makan makanan itu kami sering sekali membazir, tapi nggak tahu kenapa pas bikin dadar gulung alhamdulillah habis. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Assalamualaikum.